Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel kami di sini. Kami akan membahas sejarah Islam di Andalusia. Andalusia adalah sebutan umat Islam selama abad pertengahan untuk semenanjung Iberia. Saat masa keemasannya, wilayah mereka mencakup sebagai besar semenanjung Liberia dan sebagai kecil Prancis Selatan. Saat di bawah pemerintahan Kekhalifahan Cordoba, Al-Andalus menjadi pusat pembelajaran dan kota Cordoba, yang saat itu adalah kota terbesar di Eropa, menjadi salah satu pusat budaya dan ekonomi terkemuka di seluruh cekungan Mediterania, Eropa, dan dunia Islam, serta menjadi jalan untuk pertukaran budaya dan karya ilmiah antara dunia Islam dan Kristen. Berikut ini adalah sejarah Al-Andalusia selengkapnya. Saat masa kekhalifahan Umayyah dipimpin oleh Al-Walid 1 tahun 711 Masehi, seorang komandan yang bernama Tariq ibn Ziyad memimpin pasukan kecil yang terdiri dari orang-orang yang baru saja masuk Islam. Mereka mendarat di semenanjung Liberia, kemudian berkemah di kaki gunung yang selanjutnya dinamai menurut namanya Cap al-Tariq atau Gibraltar. Pasukan Tariq berisi sekitar 7.000 penunggang kuda orang barbar, sedangkan penguasa wilayah itu Raja Roderick mengumpulkan pasukan yang berjumlah 100.000. Namun sebagian besar pasukan tersebut tidak terlalu loyal pada Raja Roderick. Singkat cerita, Tariq akhirnya bisa memenangkan pertempuran yang menentukan ketika Roderick dikalahkan dan dibunuh pada tanggal 19 Juli di pertempuran Guadalete. Kemudian Tariq membagi pasukan menjadi 4 divisi yang kemudian menaklukkan Cordoba di bawah komando Mug al-Rumi. Begitu pula dengan Granada dan kota-kota lain. Setelah itu, pasukan tersebut terus bergerak ke utara sampai ke Gondala, dan akhirnya sebagian besar semenanjung Liberia menjadi salah satu provinsi kekhalifahan Umayyah dan disebut Al-Andalus. Namun pada tahun-tahun setelah penaklukan, hubungan antara orang Arab dan Barbar di Andalusia menjadi tegang karena terdapat perbedaan kasta di antara kedua etnis tersebut, dan kebanyakan orang Barbar telah turut serta pada sebagian besar pertempuran, dan mereka juga diberi tugas yang lebih keras, misalnya menertibkan kas daerah yang bermasalah. Sampai pada tahun 729 Masehi, komandan barbar yang bernama Munus telah memberontak dan berhasil membentuk negara sendiri. Kekhalifahan Umayyah terganggu oleh tantangan kekhalifahan Abbasiyah di timur provinsi-provinsi mereka di Afrika Utara, dan Andalus tidak bisa mereka kendalikan sampai akhirnya sekitar tahun 745 Masehi. Pada periode kekhalifahan inilah Al-Andalus mencapai zaman keemasannya dengan menerapkan sistem pertanian dan kebijakan ekonomi yang baru, membuat daerah di sekitar Cordoba dan beberapa kota di Andalus menjadi daerah dengan ekonomi pertanian yang paling maju di Eropa saat itu. Dan hal ini juga memicu revolusi pertanian di Jazirah Arab di antara kota-kota Eropa Cordoba yang ada di bawah kekhalifahan dengan populasi sekitar 500.000. Akhirnya menyalip Konstantinopel sebagai kota terbesar dan paling makmur di santero Eropa. Kini tibalah saat kekhalifahan Cordoba runtuh ketika terjadi perang sipil antara tahun 1913. Pada tahun yang sulit itu, kekhalifahan Cordoba diinvasi bangsa barbar, sehingga Cordoba menjadi pecah. Mereka juga membantai penduduknya, menjara kota, dan membakar kompleks. Pada tahun 1031 Masehi,
Al-Andalus terpecah menjadi banyak negara kecil bernama Taifa, yang akhirnya terlalu lemah untuk mempertahankan diri dari serangan kerajaan Kristen di utara dan barat, bangsa Galicia. Banyak Taifa ditaklukkan dan upaya mencari bantuan ke bangsa barbar di Afrika Utara juga berakhir dengan pencaplokan. Dari abad ke-13 hingga ke-15, satu-satunya wilayah muslim yang tersisa adalah Emirat Granada, yang terdiri pada tahun 1230 oleh Muhammad ibnu Al-Ahmar dan diperintah oleh dinasti Nasrid. Meskipun menjadi tempat perlindungan bagi muslim yang melarikan diri dari Reconquista, Granada tetap harus membayar upeti kepada kerajaan Castilla. Pernikahan Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Castilla pada 1469 menandai keruntuhan Granada. Setelah pengepungan panjang dan perang salib, Sultan terakhir menyerahkan kota itu pada 2 Januari 1492. Pasca penyerahan umat muslim di Castilla mengalami penderitaan, banyak yang meninggal diperbudak atau beremigrasi. Meskipun awalnya diizinkan beribadah pada tahun 1522, mereka dipaksa berpindah agama, dan antara 1609 sampai 1614 keturunan muslim diusir dari Spanyol. Sekitar 1727, Islam asli di Spanyol dianggap telah punah. Baiklah, semoga dengan adanya video ini para penonton dapat mengingat sejarah keislaman di Andalusia. Saya Ade Saputra beserta teman-teman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.